Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musalul Umam. Saya akan bahas mengenai piutang. Jadi apa itu piutang? Piutang adalah sebagai jumlah yang dapat ditagih dalam bentuk tunai dari seorang atau perusahaan, atau juga sering disebut dengan receivable. Dan untuk jenis-jenis piutang itu ada 3. Yang pertama piutang usaha, yang kedua piutang wesel, dan yang ketiga piutang lainnya. Untuk jenis-jenis piutang, jumlah yang harus dibayarkan individu perusahaan lain yang diperkirakan dapat ditagihkan per kas. Pertama, piutang usaha. Apa itu piutang usaha? Yaitu jumlah hutang konsumen sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa. Apa itu piutang wesel? Klaim atas instrumen formal yang diterbitkan sebagai bukti hutang. Dan yang terakhir, apa itu piutang lain-lain? Dagang. Jadi bunga, pinjaman ke pegawai, uang muka ke pegawai, dan pengembalian pajak penghasilan. Namun, pada kali ini saya akan lebih memfokuskan ke piutang usaha. Yang pertama yaitu pengakuan piutang usaha. Ada ilustrasi contohnya yaitu asumsi Eka Company pada tanggal 1 Juli 2015 menjual barang dagangan ke Ibtihal Company sebesar $1.000 dengan cara 2/10 N/30. Siapkan jurnal untuk mencatat transaksi ini pada buku Eka Company. Jadi yang akan dicatat yaitu jurnalnya adalah $1.000, penjualan sebesar $1.000. Next, untuk pengakuan piutang usaha. Yang kedua itu ada ilustrasi tanggal 5 Juli, Ibtihal Company mengembalikan barang dagangan sebesar $100 ke Eka Company. Tanggal 5 Juli, ratur penjualan yaitu 100, piutang usaha juga 100. Ilustrasi yang ketiga yaitu tanggal 11 Juli, Eka Company menerima pembayaran dari Ibtihal Company untuk saldo yang harus dibayarkan yaitu 11 Juli. Pada ilustrasi sebelumnya itu kita mengetahui bahwa barang ke Ibtihal Company sebesar $1.000 dan ada retur pada tanggal 5 Juli sebesar $100. Maka piutang usahanya yaitu tersisa sebesar $900. Dan pada tanggal 11 Juli, Eka Company menerima pembayaran dari Ibtihal Company untuk saldo yang harus dibayarkan yaitu $900. Nah, namun ada syarat atau diskon yaitu sebesar 2/10 atau 2% ketika dia membayarkan dalam jangka waktu 10 hari di dalam 30 hari atau 1 bulan. Dan jurnalnya yaitu KAS 882. Mengapa 882? Dikarenakan ada potongan penjualan sebesar 2% yaitu $900 dikali 0,2 atau 2% sebesar $18. Maka jurnalnya yaitu KAS $882 dan potongan penjualan $18 pada piutang usaha sebesar $900. Untuk penilaian piutang usaha yang pertama yaitu dilaporkan sebagai aset pada laporan keuangan. Sudah jelas bahwa piutang itu terdapat di dalam aset lancar yaitu pada laporan keuangan. Terus dilaporkan pada jumlah yang diperkirakan akan tertagih. Ketika piutang itu belum selesai atau belum lunas, maka akan tertagih. Ketiga, penilaian dapat menjadi sulit karena jumlah piutang yang tidak diketahui yang akan menjadi tidak tertagihkan. Untuk metode akuntansi piutang tak tertagih. Jadi ada metode penghapusan langsung. Apa itu metode penghapusan langsung? Metode penghapusan langsung bisa disebut juga dengan direct write-off method, yaitu jika piutang sudah dipastikan tidak dapat tertagih, maka kerugian dapat dibebankan kepada beban piutang tak tertagih. Tidak diinginkan secara teoritis, yaitu tidak ada penandingan. Yang kedua, piutang tidak sih yang dapat direalisasikan, tidak dapat diterima untuk pelaporan keuangan. Next, untuk metode penghapusan piutang tak tertagih. Berdasarkan metode penghapusan langsung, saat perusahaan menentukan akun tertentu tidak akan tertagih, perusahaan membebankan kerugian
beban piutang tertagih. Contohnya, pada 12 Desember, Umam Company menghapuskan saldo piutang Adrian sebesar $200 yang diperkirakan tidak tertagih. Maka jurnalnya itu pada tanggal 12 Desember, beban piutang tak tertagih sebagai debit yaitu 200 dan kreditnya adalah $200. Next, untuk metode penyisihan piutang tak tertagih. Yang pertama yaitu perusahaan memperkirakan piutang usaha yang tidak tertagih. Yang kedua, untuk mencatat estimasi yang tidak tertagih, maka jurnalnya yaitu untuk debitnya adalah beban piutang tertagih dan untuk kreditnya adalah penyisihan piutang tak tertagih. Yang ketiga yaitu untuk menghapus piutang tak tertagih, jurnalnya adalah debitnya adalah pengisian piutang tak tertagih, pada kreditnya yaitu piutang usaha. Next, untuk pencatatan estimasi yang tidak tertagih, ada asumsi yaitu U Furniture memiliki penjualan kredit sebesar $1.200.000 di tahun 2012. Dari jumlah ini, $200.000 belum tertagih per 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa sebesar $12.000 dari penjualan ini tidak akan tertagih. Jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi yang tertagih adalah pada tanggal 31 Desember, beban piutang tak tertagih sebagai debit yaitu $12.000 dan penyisihan piutang tak tertagih sebesar $12.000. Maka untuk penyisihan piutang tak tertagih di dalam laporan keuangan untuk prepaid expense contohnya adalah $25.000, merchandise inventory adalah $310.000, accounts receivable tadi karena yang belum terbayar adalah $200.000 dan allowance for doubtful accounts adalah $12.000. Maka ada pengurangan yaitu sebesar $188.000 dan cashnya adalah misalnya adalah $14.800. Maka total asetnya adalah $537.800.